Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Bojonegoro, Bapak Komite Madrasah, Bapak Camat yang hadir atau yang mewakili, Bapak Ibu wali murid dan seluruh adik-adik yang telah menyelesaikan studinya di MTSN Negeri 1 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa menyampaikan pesan-pesan untuk mengakhiri tugas saudara di Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Saya ucapkan selamat menyelesaikan pendidikan di jenjang MTSN dan selamat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepada Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, bahwa anak-anak Bapak Ibu telah kami didik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya selama ini, sehingga anak-anak Bapak Ibu dititipkan selama 3 tahun di madrasah ini dan sekarang sudah selesai menempuh ujian dan lulus semua. Dan oleh karena itu kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu wali murid agar anak-anak didik kita di rumah dibina dan dididik, kemudian untuk dilanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa pendidikan dasar 9 tahun ini adalah pendidikan yang baru tingkat dasar, masih harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Maka saya mohon dengan hormat seluruh stakeholder untuk bisa menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di madrasah aliyah atau mungkin masuk di SMA atau SMK. Perlu kami sampaikan bahwa pendidikan ini adalah investasi masa depan. Apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak Ibu percayakan kepada kami, itu tidak bisa hanya dinikmati atau dirasakan secepat mungkin. Pendidikan adalah proses panjang. Jadi anak-anak didik yang sekarang ini sedang pendidikan, baru kita menikmati, kita rasakan adalah 25 tahun ke depan anak ini setelah dia dewasa. Oleh karena itu, di masa-masa pandemik ini kami mohon maaf, yang kita rencanakan adalah lebih awal sekitar bulan Juli atau bulan Juni, tapi karena masa pandemi corona ini sehingga pelepasan siswa kelas 3 untuk MTSN Negeri 1 terpaksa kami tunda dan baru kami laksanakan pada bulan Agustus ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pendidikan ini adalah untuk proses pembelajaran di masa pandemik yang sampai sekarang ini masih belum bisa masuk sekolah. Maka Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid
agar anak-anak tetap dibimbing di sekolahnya. Yang penting pembimbingan anak harus terarah dan terukur sesuai dengan perkembangan abad 21 ini, yaitu bagaimana anak-anak ini diajak, dibimbing untuk berpikir kritis, atau istilah dalam pendidikan namanya critical thinking. Diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah, diajak berpikir untuk belajar cari ilmu agar dia memahami apa itu ilmu pengetahuan dan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, di abad 21 ini juga anak-anak dididik, diajar untuk bisa komunikasi. Saya mohon dengan hormat pada Bapak Ibu wali murid, di mana Bapak Ibu berada, anak kita berada, maka hendaklah komunikasi antara guru dan murid. Oleh karena guru dan murid dan orang tua ada 3 aspek, yaitu guru, murid, dan orang tua. Itu harus ada komunikasi, harus ada saling balance, saling timbal balik, sehingga anak-anak kita di rumah juga bisa belajar, bisa nyaman dalam belajar. Maka target-target kurikulum harus sebagai panduan untuk memenuhi pembelajaran kita di tingkat yang lebih tinggi. Jadi belajar mengajarkan dengan bagaimana dia bisa berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu mengajarkan kita pada anak-anak kita agar anak-anak punya kemampuan skill, punya kemampuan creativity, punya kemampuan kreativitas. Karena di masa pandemik ini anak dituntut untuk bisa punya kreativitas. Kalau tidak mampu menjabarkan hafalan, maka harus dituntut untuk punya kreatif, menemukan dan memecahkan masalah. Itu namanya creativity. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga dia berbuat, bertindak, dan membuat suatu problem solving, menyelesaikan dengan secara kreatif mandiri. Yang keempat, yaitu bagaimana membangun kebersamaan ini. Maka dibutuhkan untuk bekerja sama, yaitu learning community. Jadi bagaimana membangun community ini, kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan murid, saling adanya komprehensif satu komunitas pembelajaran. Walaupun di dalam keluarga dimanapun, maka harus ada kebersamaan, kerjasama yang kita kenal dengan kelompok-kelompok kerja di rumahnya masing-masing. Namanya kita community atau corporation, kerjasama. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu guru, Bapak wali murid, agar anak-anak kita diberikan suatu kepercayaan untuk bisa mandiri, namanya confident, yaitu percaya diri bahwa dimanapun dan kondisi apapun, anak-anak harus percaya diri dan harus bisa untuk belajar. Jangan sampai di rumah tidak belajar. Tolong pada Bapak Ibu guru, anak-anak terus dipantau melalui WhatsApp atau mungkin Zoom atau mungkin conference, mungkin YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Lah itu dalam rangka untuk bisa monitoring anak-anak kita. Penggunaan pembelajaran e-learning sangat dan amat dibutuhkan, karena pembelajaran secara luring sulit untuk kita laksanakan karena masa ini adalah masa pandemi corona gitu. Nanti kalau mungkin kita sudah bebas corona, sehingga kita bisa pembelajaran dalam bentuk luring. Tapi sekarang ini masih kita terapkan, ibu guru harus punya inovasi pembelajaran dalam bentuk e-luring. Artinya semuanya di-CD-kan, kemudian di-upload kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita di rumah bisa mempelajari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui HP-nya masing-masing. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada adik-adikku semua, bahwa ada adik MTSN Negeri 1, adik telah mengenyang 3 tahun dididik di sini.
Maka saya mohon dengan hormat, dimanapun adik-adik berada, maka hendaklah membawa nama baik Madrasah Tsanawiyah Negeri ini. Jangan sampai mencemarkan nama baik Madrasah Aliyah ini. Dimanapun Anda berada, anak-anak harus menjaga alma mater kita, bahwa Anda pernah dididik dan pernah dibina oleh guru-guru kita selama 3 tahun di MTSN 1 ini. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid, agar Bapak Ibu murid juga menyampaikan bahwa anak-anak MTSN Negeri 1 ini lebih unggul daripada yang lain, karena anak ini dialah dibekali dengan di samping kognitif, di samping knowledge, skill, tapi juga dikasih pembekalan tidak kalah penting, yaitu agama, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etik, dan pendidikan budi pekerti. Insya Allah MTSN 1 lebih unggul daripada yang lain. Ada kelebihan, yaitu kelebihan agama. Saya harapkan anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang kreatif, cerdas, terampil, dan berbukti yang luhur. Dalam dunia pendidikan tidak ada istilah anak-anak tidak mampu. Oleh karena itu saya berharap kepada orang tua mengarahkan anak nanti akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu sesuai dengan kompetensi dan kecakapan anak itu sendiri. Mungkin anak kita ada yang cerdas di bidang sains, mungkin ada anak kita yang cerdas di bidang ilmu sosial, mungkin ada yang cerdas di bidang language, mungkin ada yang cerdas di bidang matematik, mungkin ada yang kecerdasan di bidang spiritual atau ad-din, yaitu agama. Maka kembangkan sesuai dengan kompetensinya anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh kembang sesuai harkat, bakat, dan minat anak-anak didik kita masing-masing. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk mengakhiri purna sebagai siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri ini, dan selamat untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, sehat jasmani rohani, dan berbudi pekerti yang luhur. Terima kasih, dan akhirnya kami sampaikan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.